Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oh iya, hari ini ketemu lagi dengan saya. Dan hari ini saya akan sharing yang tidak kalah menariknya dari video-video sebelum-sebelumnya teman-teman. Bodoh amat ya. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan sharing tentang melihat Taman Mini musim panas secara di Jakarta. Untuk Taman Mini sudah saya tidak asing lagi di telinga kita, sebab sebagai tempat wisata atau tempat liburan oleh masyarakat pada umumnya teman-teman. Akan tetapi, Taman Mini Indonesia Indah yang dibangun pada tahun 1972 dengan luas tanah 147 hektar dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975 sehingga menjadi kawasan wisata liburan terkemuka di ibu kota Jakarta. Untuk teman-teman yang ingin berlibur, silakan datang ke Taman Mini Indonesia Indah di musim panas karena cuacanya sangat cerah. Oh ya teman-teman semuanya, sebuah Taman Mini Indonesia Indah terletak di Jakarta Timur yang sangat strategis, artinya sangat mudah untuk kita kunjungi. Tetapi sebaiknya kita harus tahu apa itu Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah adalah sebuah rangkuman dari kebudayaan bangsa Indonesia dengan berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Untuk definisinya kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik teman-teman sekalian, sebaiknya kita langsung lihat ke lapangan saja sebagai berikut. Lumayan jauh dan biaya juga cukup lumayan tinggi, tapi bisa lihat di video ini teman-teman. Ini rel di area mungkin apa namanya, lebih tepatnya era modern lah ya. Kita lihat ada juga orang berkeluarga di sini teman-teman. Orang rata-rata itu ya berkelompok. Jadi kalau kita berjalan sendiri itu rasanya asing teman-teman, tapi usahakan bawa keluarga atau teman, karena di sini itu lo gua gitu. Jadi kalau lo nggak punya teman ya nggak bisa ngobrol gitu, paling silo gitu. Nah ini ada tempat apa ini, kita lihat teman-teman. Kita ada biasanya ada tulisan gitu. Kita berjalan pelan-pelan saja teman-teman, karena perjalanannya lumayan jauh ya. Tapi kita tetap terhibur, tidak terasa gitu, karena kita melihat dari rumah-rumah adat yang ada di Indonesia dahulu kala ya, pada tahun mungkin lebih tepatnya 1975 ya. Proses pembuatan mungkin lebih 1972 dan diresmikan 1975. Nah kita lihat teman-teman, ini kelenteng ya, Kong Mi Hao, rumah ibadah agama Konghucu. Nah ini dari Cina ya teman-teman. Oke, seperti gitu teman-teman, dan kita lanjut lagi melihat dari perjalanan ini. Tapi kita coba untuk masuk ke dalam teman-teman, lebih sedikit ya. Sebenarnya bisa lurus, karena itu kalau lurus agak lumayan jauh ya, langka mungkin kosongnya. Jadi kita sedikit ambil dalam, nanti kita juga tujuannya ke sana. Kita lihat keadaannya seperti apa. Ini masjid ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pingin sholat ya enak, ada masjidnya juga. Banyak sekali masjid di sini teman-teman. Masjid ada musola, yang pengen sholat ya mungkin ya tidak terlalu susah ya. Nah ini banyak orang juga teman-teman. Lihatin saja itu ya, macam-macam lah. Namanya hari ini hari libur ya teman-teman. Hari libur memang saya khususkan buat ngambil video hari ini. Saya jalan-jalan liburan tapi saya ngambil video ya, buat bikin dokumentasi. Sebenarnya ke Taman Mini saya sering juga ya, sering sekali dari dahulu, tapi tidak pernah ngambil video banyak, paling ngambil sedikit-sedikit atau foto-foto gitu. Nah ini saya spesialisin buat bikin dokumentasi ya. Jadi kalau pengen lihat, nanti lihat video aja.
gitu. Nah ini orang-orang teman-teman, macam-macam nih orang-orang teman-teman. Ada yang wisata berkelompok dari daerah-daerah ya, banyak sekali ya. Sebenarnya hari ini hari tenang kayaknya teman, karena besok ada apa namanya ya, untuk pemerintah lah, sosialis ya, global kayaknya. Oke, kita lihat Borobudur ya, Borobudur yang miniatur ya, kecil ya, atau lebih tepat mungkin replikanya lah ya, kecil ini. Borobudurnya seperti gini lah. Sama kalau saya desain itu lebih tepat mungkin segi 4 ya, sama ya, banyak kan museum itu segi 4 atau dia melingkar, itu mungkin sulit ya. Nah segi 4 ya, jadi kita ambil pun segi 4 teman-teman, jadi setiap sisi itu kita tahu. Jadi kalau teman-teman pengen ke Borobudur ya punya bayangan lah, oh seperti gini gitu ya. Inilah replikanya atau miniaturnya dari Borobudur ya teman-teman. Oke, ini sudah sampai 4 sisi ya, kita ambil 4 sisi. Nanti teman-teman kalau pengen jelas bisa di pause atau nanti di zoom, lihat bisa gitu. Kalau saya mungkin agak sedikit cepat karena waktu juga ya, saya balapan sama cuaca nih kayaknya. Cuacanya udah mulai mendung gitu ya, tapi saya tetap coba ya sampai kemana gitu. Apakah saya akan selesai tanpa hujan, apakah dia sampai hujan, tapi kita tetap ambil, kita lihat suasananya, kalau hujan itu seperti apa, dan kalau cuaca tidak hujan seperti apa. Nah inilah teman-teman, kalau tidak hujan itu cuacanya ya terang, suasananya terang, dan jalan juga tidak becek. Tapi kita harus lihat, karena kita itu tidak sering juga ya, mungkin 5-10 tahun itu mungkin bisa 2 kali atau 1 kali ke Taman Mini. Jadi kita hujan pun tidak apa-apa. Kita lihat juga jalannya, apakah banjir ataukah cuma basah biasa gitu. Kita nikmatin aja. Oke teman-teman, kita lihat rumah adat ya, rumah adat dari daerah mana ini, atau ini tempat ibadah ya, tempat ibadah. Baca sendiri ya, apa itu, nanti teman-teman baca sendiri aja biar tahu bahwa kita itu beraneka ragam ya. Dari kalau nggak salah itu mungkin 26 provinsi yang ada rumah adat yang ditampilkan dari teman-teman. Karena dahulu kala itu pemekaran belum begitu banyak ya, kamar juga baru ya. Mungkin area yang paling banyak pemekaran mungkin ya area Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan itu banyak ya pemekarannya. Ya kita lanjut jalan lagi teman-teman ya, menarik ya, rapi. Nah ini DKI Jakarta, rumah adatnya kayak gini teman-teman, Betawi ya, kalau di Jakarta tuh bilangnya Betawi. Oke kita lanjut, kita tidak masuk dalam teman-teman, kalau masuk ke dalam waktu kita habis. Kita hanya melihat face-nya saja, lihat permukaannya, oh seperti gini, tampilannya seperti gitu. Paling tidak kita punya gambaran lah gitu, kita tidak terlalu detail banget gitu. Tapi ada juga nanti kita, kalau memang kita masuk ya masuk, ini rumah adat juga teman-teman, nanti baca sendiri rumah adatnya ini. Jadi kita itu saling menghargain aja. Nanti kalau teman-teman aus ini bisa minum teman-teman, ini bayarnya pakai duit langsung, dimasuk ke dalam, nanti botolnya keluar. Itu lihat nanti labelnya, harganya itu biasanya ada yang 10.000, 5.000, 12.000. Nanti uang pas ya. Nanti uang kertas tukar dengan botol minuman. Nah itu apa ya? Pura Hindu ya. Nanti lihat baca sendiri teman-teman. Seperti gini lah.
Kita lanjut, kita liatin ini rumah adat mana ini. Nanti bisa saya sebutkan, yang bisa saya sebutkan, ya rasanya tenang ya teman ya, tenang, damai, nyaman gitu ya, suasana kayak rasa di desa gitu. Oke, kita lanjut teman-teman, lanjut terus pokoknya. Ini Lampung. Nah ini Lampung nih, Sumatera. Ini rumahnya. Seperti inilah rumah Lampung itu dahulu kala ya. Jadi mayoritasnya pakai kayu gitu. Dahulu tuh kan seperti itu. Karena Sumatera mungkin ya dahulu kala itu kayunya banyak. Kita lanjut teman-teman. Jadi tiap itu ada, habis itu ada rumah. Nah ini kalau cuman capek bisa naik ini motor seperti gini. Nah itu mobilnya teman-teman. Nah itu Anda bisa tumpang, itu gratis teman-teman, gratis, kecuali sewa motor, sepeda itu bayar ya. Kalau angkot kayak gitu itu gratis, itu keliling tuh. Nah ini Sunda, teman-teman, Jawa Barat ya. Itu simbolnya itu dia, kujang. Apa itu? Kujang apa itu? Nah, ini Jawa Barat tulisannya. Oke, teman-teman. Nah, ini teman-teman baca aja. Ini Jawa Barat ya. Nama adatnya. Kita lanjut lagi, teman-teman. Kita nikmatin ya. Itu lihatlah, pohon kelapa itu sangat tinggi ya. Itu biasanya kelapanya ini baca aja teman-teman. Biasanya kelapa itu dia untuk tinggi itu dia prosesnya lama sekali teman-teman. Itu kan harus lepas dulu daunnya, lepas dulu pelepahnya, biasanya lepas, naik lagi, lepas ya, step by step dia. Kalau udah tinggi kayak itu udah kelihatan hampir 40 tahun lebih udah. 40 atau 50 tahunan. Nah ini sesana dirasa sumber nyawa. Kita lihat ya, dalam itu orang latihan teman-teman. Biasanya ya anak muda, yang orang teater gitu teman-teman. Kita lihat seperti apa. Tapi kita lihat sekilas doang teman-teman. Takutnya orang malu gitu. Nah ini kita lihat. Nah itu orang latihan teman-teman. Oke, kita tinggalin. Nggak enak ya. Lihat orang belajar menari, biasanya untuk pertunjukan teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman, kita liatin. Nah ini rumah adat dari Jawa Tengah. Nah Jawa Tengah itulah Borobudurnya, itu masih masuk wilayah Jawa Tengah. Ini Borobudur miniatur ya, atau replikanya gitu. Oke teman-teman, kita lihat sekilas saja. Itu mungkin ada acara atau apa gitu ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman, karena banyak sekali yang akan dilihat teman-teman. Nanti teman-teman biar tahu kalau ke Taman Mini itu punya gambaran gitu, mau kemana dan kemana gitu. Jadi saya ini membantu lah. Membantu atau mempermudah, memberikan informasi gratis teman-teman. Ya kita juga bisa mempromosikan lah secara gratis ya. Yang ini kan punya rakyat ya. Jadi kita pun wajib lah ngeliatin. Nah ini teman-teman, saya bilang tadi danau dari Keongmas. Nah inilah dia danaunya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut jalan terus Pak Sopir. Nah ini teman, ini sewa teman-teman. Naik skuter juga ada, naik skuter. Ini danau ya teman-teman. Danaunya Keongmas, lumayan luas juga ya.
karena siang teman-teman. Biasanya kalau rame itu 17 Agustus atau tahun baru atau lebaran itu rame teman-teman. Padat biasanya. Nah ini danaunya luas ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi lah. Ya, danaunya kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti kalau mau jelas di zoom aja, nanti di pause zoom itu bisa ya untuk melihat secara detail gitu. Saya hanya melihat piece-piece saja karena waktunya masih panjang teman-teman. Nah ini Jawa Tengah tadi teman-teman. Itu gambar ikan teman-teman. Ikan, nggak tahu ikan apa ya itu ya. Pokoknya ikan itu enak lah dimakan. Asik ya. Nah kalau teman-teman atas ini buat rel kereta api teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen naik kereta boleh ya di atas tuh. Bayar teman-teman naik kereta. Naik kereta gantung, kereta api itu bayar. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lihat suasananya ya seperti gini teman-teman. Taman Mini itu luas sekali. Luar biasa lah pokoknya. Nah itu kosong teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya keluarga mungkin 5 orang atau 8 orang ya cukup satu mobil. Nah ini orang-orang antri, ini halte teman-teman. Halte itu khusus buat tunggu mobil. Anda mau kemana dan kemana itu ada itu. Misalnya khusus lah dia. Misalnya orang Aceh, dia ada tunggu tempat halte Aceh gitu. Atau dari Sumatera bagian mana dia ada. Biasanya ada tulisannya. Nah ini teman-teman pelabuhan ya. Pelabuhan dahulu kala ya. Nah ini orang ini santai ya, berdua ya. Tak tahu apakah dia ngobrol biasa apa PDKT atau gak tahu saya. Nah tapi ini dia bikin video juga teman-teman. Direkam, dia ngobrol direkam itu live. Nah ini teman-teman, pelabuhan lah, mungkin miniaturnya seperti gini. Dari pelabuhan, saya tahu pelabuhan dari mana ini, tapi ini pelabuhan teman-teman. Ya, mungkin di museum kan lah ya. Dahulu kala seperti gini itu ada kapal, ada layar, ada patung. Nah seperti gini teman-teman. Ya kurang lebih. Nah tapi saya lihat udara udah mulai gelap teman-teman. Udah mulai hitam. Mudah-mudahan kita selesai sebelum hujan, mudah-mudahan ya. Kalau keduluan hujan ya kita lihat. Karena hari ini emang dikhususkan ya, kita hujan kita ambil, panas pun kita ambil. Nah, tapi yang panas cuma saya teman-teman. Kalau teman-teman ya kagak. Bisa ngeliat video kan. Asik ya. Ini kapal layar. Ya seperti gitu dahulu kala ya. Nah itu kapal ya. Nanti baca aja teman-teman. Nah ada kucingnya pesta nyari ikan. Ini nggak ada ikan bos. Ini bukan pelabuhan ikan. Nah ini mungkin mau kemana, ada bis, mungkin wisata dari mana ya teman-teman. Ya ini Jawa Timur. Ini mungkin dari daerah Jawa, mereka berlibur ya, wisatanya jauh ya. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, seperti gini kalau dari jauh ya. Ya, kurang lebih ya. Nah, itu patung. Nanti teman-teman lihat sendiri, baca sendiri, biar tahu gitu. Oke, kita permisi Om. Saya mau lewat nih Om. Numpang lewat. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah itu ada orang berjalan. Tapi kalau kita ngambil sisi sini teman-teman, dia kalau siang gini dia tidak begitu rame ya.
Nah ini ada orang naik skuter rame-rame nih, kelompok orang-orang teater teman-teman ini, orang-orang belajar nari, biasanya ada pertunjukan gitu. Nah itu apa itu, ada mobil ya, kalau Anda mau naik mobil capek naik mobil itu, atau sewa ini ya, motor itu bisa disewa itu. Nah ini Bali ya, kurang lebih seperti gini teman-teman. Nanti kita coba lihat dari depan sana nanti teman, tapi mungkin agak sore ya kita lihatnya, karena kita mutar dulu lah, kalau ketemu kita masuk ya. Nah ini masih ini teman-teman, kita lihat muter-muter, kita itu menikmatin suasana yang ada di sini teman-teman, seperti apa. Mudah-mudahan ya, paling tidak ya punya gambaran lah ya, kalau terhibur ya syukur, kalau ya enggak paling tidak memberikan edukasi pengetahuan seperti apa yang ada di Taman Mini di era modern. Ya kurang lebih seperti gini teman-teman, rapi, bersih, dan luas. Nah makanya tadi saya bilang kalau mau ke Taman Mini Anda harus olahraga dulu mungkin 1 minggu atau 3 hari sebelum berangkat, karena otot-otot kita harus di inilah, maksudnya tuh direlaksasi lah ya. Biar nanti nggak kaget. Biasanya kalau kita nggak pernah olahraga langsung jalan yang sangat luas ya, biasanya pulangnya meriang. Bukan merindukan kasih sayang ya, jelas demam loh. Nah, oke, ini ada bapak ini sepeda mau kemana, dia ada perlu mungkin ya. Kita lanjut aja teman-teman, kita lihat. Nah ini Nusa Tenggara Barat teman-teman, rumah adatnya seperti gitu teman-teman. Ya rumah, saya pikir rumah-rumah itu dahulu kala itu ya keren-keren ya, banyak sekali seni-seninya ya, kreatif ya orang dahulu kala itu. Saya pikir ya is okay ya, walaupun zamannya terbatas ya untuk teknologi ya, tapi mereka bisa gitu, hebat ya. Oke, di sini ya pohonnya banyak sekali teman-teman. Jadi kalau pohon banyak ini udaranya itu segar, karena ya dibantu oleh pohon-pohon terhirup ya, jadi kita pun aman. Nah ini ada museum teman-teman, ini museum apa, nanti kita lihat, kita baca museum apa, tapi saya lihat piece-nya aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen ke Taman Mini, tahu oh ini ada museum, itu bayar teman kalau masuk ke dalam. Karena saya mungkin kalau masuk waktunya habis gitu. Kita nggak bisa sampai keliling secara full gitu. Tapi saya cuma ngasih gambaran aja seperti gini, penampangnya seperti gini, dan isinya apa saja gitu. Yang jelas ya, transportasi, ada kapal terbang, ada helikopter, ada kereta api, ya namanya juga transportasi ya. Nah ini tadi rumah adat ini teman, rumah adat dari Nusa Tenggara Timur. Ini keren-keren ya, bagus-bagus ya. Oke, kita lihat dari museum transportasi. Ya ini teman-teman. Ya tadi saya bilang isinya ya transportasi gitu. Ada mobil, ada pesawat, ada helikopter, ada rel kereta api. Nanti kita lihat hanya di luarnya saja. Jadi teman-teman kalau pengen masuk nanti punya gambaran, ini tempat masuknya, loketnya itu bayar. Nah itu ada pesawat Garuda ya. Tadi saya bilang ada helikopter juga, kan heli ya. Bukan heli ya. Nah itu helikopternya teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen suka dengan transportasi bisa ke sini. Nanti ambilnya arah ke sini. Lihat videonya sudah lihat, oh terbaca seperti. Nah ini kalau rel kereta apinya. Oke, kita lihatin teman-teman. Ya, keren ya. Menarik lah saya pikir ya, teman-teman.
Nah, itu rumah adat mana itu kita baca, teman-teman. Ada tulisannya. Jadi setiap tempat itu ada tulisannya seperti apa. Nah, ini Sulawesi Selatan. Ini ya, itu rumahnya. Sulawesi Selatan itu mungkin ini ada rumah adat Toraja kayak kalau nggak salah sih. Tapi kayaknya benar. Toraja. Oke, kita lanjut teman-teman. Pokoknya lanjut terus, bos. Tarik. Ya, tenang ya. Ini pohonnya banyak sekali, teman-teman. Jadi kalau capek istirahat boleh, teman-teman. Karena banyak halte-haltenya di sini. Oh iya, nanti kita ngelihat museum juga, teman. Jadi museum itu banyak sisi sini, teman-teman. Nanti pelan-pelan ya. Nah, ini Sulawesi Tenggara. Nah, seperti inilah. Rumahnya bagus-bagus ya. Kalau orang dahulu kala itu kreatif ya. Rumahnya bagus, keren, menarik lah ya. Jadi teman-teman kalau ini gambaran kalau teman-teman ke Sulawesi rumahnya seperti gitu. Nah, ini sepertinya Museum Komodo, teman-teman. Nanti kita lihat ya, pelan-pelan di samping itu udah kelihatan tuh. Besar sekali ya komodonya, teman-teman. Nah, itu cuma kelihatan tuh. Jadi kalau teman-teman suka nanti pengen masuk ke dalam itu bisa tuh, teman-teman. Bayar juga. Saya tidak tahu bayarnya berapa, tapi tetap wajar ya. Kalau masuk ke dalam menikmatin suka melihat suasana dalamnya ya silakan, teman-teman. Saya ngasih unjuk aja face-nya seperti gini. Pokoknya ya oke lah ya. Menarik ya, teman-teman. Mungkin kalau saya lihat kalau 50 tahun lagi ini bisa-bisa nih luar biasa nih. Taman mini karena pohonnya udah besar semua. Ya, kita lihat nih bagus, teman-teman. Rapi, bersih, tertata, pokoknya ya nyaman ya. Nah, inilah Museum Komodo Jaga Satwa Nusantara. Nah, itu ada komodo kawin pelukan, teman-teman. Nah, ini miniaturnya besar luar biasa ya. Replika ya, gambaran. Kita lanjut, teman-teman. Jadi teman-teman kalau suka ya masuk aja dari situ. Gampang kok, sekarang udah kita mainnya QRIS, lebih cepat, praktis ya, teman-teman ya. Hindarin pakai uang cash lah. Era modern lah kita gitu. Nah, ini halte, teman-teman. Jadi kalau teman-teman capek itu bisa duduk dan bisa tunggu. Nah, mobil-mobil ini bisa Anda hentikan mau ikut gitu. Nah, ini museum juga, teman-teman. Kita baca aja itu museum apa. Nanti teman-teman bisa baca bahwa ini banyak sekali museum. Jangan khawatir lah pokoknya. Pokoknya area sebelah kanan masuk dari Kiaumas itu pokoknya ya museum semua ya. Jadi kalau lihat video ini nanti kalian nggak kesasar gitu. Tahu. Nah, ini museum perangko ya, kantor pos ya. Kalau bahasa kita tuh kantor pos. Nah, itu nanti teman-teman kalau pengen tahu sejarah dahulu kala kantor pos itu seperti apa, masuk ke dalam. Nanti informasinya sangat banyak sekali ya. Nanti tahun-tahun mungkin sebelum merdeka atau sesudah merdeka awal-awalnya ya. Jadi transisinya ya sangat luar biasa ya. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Lanjut Pak Sopir. Nah, ini naik sepeda, teman-teman. Kita putar, lihat sekelilingnya. Kita lanjut lagi Pak Sopir.
pelan-pelan. Ini ada mobil lewat. Ya, asik ya. Permisi ya, Bu. Oke, jangan nabrak, bro. Ya, lihat santai-santai. Kita nyebrang, tapi lihat kiri tambah kanan ya teman-teman kalau nyebrang, takutnya ada mobil atau sepeda, orang lagi kecepatan tinggi gitu. Wah, pengen membalap, ngeliat nggak ada orang nih balapan gitu teman ya. Repot urusannya ya. Namanya juga manusia teman-teman, banyak rupa, banyak macam ya. Banyak lagunya gitu. Oke, lanjut, let's go. Nah, ini tempat apa? Kita baca teman-teman, tenang, kita baca tempat apa. Ini bagus nih, sepertinya dan sepertinya gitu. Oke, bagus, rapi, bersih, dan pemandangannya ya keren ya. Nah, teman, kita baca. Nah, ini tempat Tionghoa teman-teman, orang Cina yang ada di Indonesia tuh. Nah, seperti itu dahulu kala teman-teman. Kita liatin, dia ada biarin gede teman-teman itu. Nah, kalau kita dulu bilang kecil, pagoda. Pagoda. Nggak tahu itu benar atau kagak. Nah, ini dia Taman Budaya Tionghoa. Jadi kalau dari orang-orang misalnya Tionghoa pengen lihat, ya ini dia, biar lihat sejarahnya gitu. Dahulu kala mungkin peradaban orang Tionghoa masuk ke Indonesia tahun berapa dan berapa generasi gitu. Itu ada tuh sejarahnya gitu. Dari apa namanya, kalau istilahnya itu orang bilang tuh apa, dari ini ya, marga mana gitu. Ada macam-macam lah ya, ada berapa marga ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini rindang sekali ya, pohonnya mantap lah pokoknya. Nah, kita lihat ya, kalau kita lihat kayak hutan, tapi itu bagus teman-teman. Dalamnya itu ada kolam, ada apa gitu, pokoknya ditata rapi lah, karena biar kelihatan alami gitu. Makanya banyak pohon-pohon yang kelihatan gimana gitu. Nah, itu ya, kelihatan kan ada danaunya ya. Dan di sini teman-teman nggak bakalan haus karena ada tempat jual air minum. Yang saya pikir ya menarik ya teman-teman. Pokoknya mantap lah ya. Kita lanjut ya sampai selesai ya teman-teman ya. Oke, kita lihat museum ini ya teman-teman. Museum apa namanya? PLN ya. Nah, ini listrik teman-teman. PLN itu ini ada museumnya teman-teman. Jadi kita bisa lihat. Nah, ini banyak burung ya teman-teman. Nah, itu ada tulisannya museum ya listrik ya. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa masuk juga teman-teman. Kalau teman-teman nanti tertarik pengen masuk ke dalam, ya silakan di dalam. Jadi karena saya cuma ngeliatin saja, nanti teman-teman punya gambaran gitu. Kalau kesini saya pengen lihat listrik, ya mungkin ya sekolahnya elektronika, ya silakan masuk ke dalam ya. Nah, kita lanjut teman-teman. Nah, ini juga ada oil and gas ya teman-teman. Jadi kita itu banyak sekali museumnya teman-teman. Nah, ini karena area oil and gas itu jarang sekali orang masuk, jadi mungkin karena situ kurang tertata ya. Tapi
kemungkinan ya karena di tahap proses ya. Nah, proses pembenahan karena ini udah lama sekali gitu. Kita liatin ya, kurang lebih seperti gini ya teman-teman. Ya, suasananya tenang, damai, nyaman, tapi kelihatan cuaca sudah mulai berubah teman-teman. Ya, tapi kita tetap lanjut karena udah terlanjur ya. Ya, kita liatin, itu ada tulisannya teman-teman. Dan juga lumayan luas ya teman-teman. Ya, karena kelihatan dari mata dekat, tapi kita berjalan ya lumayan jauh gitu. Terasa gitu. Oke, kita lihat sini. Ini Monumen Persahabatan Negara Non-Blok ya teman. Jadi kalau kita dulu belajar waktu SMP, SMA, belajar sejarah, pasti ada ini. Atau belajar geografi, ada. Nanti kita lihat ke situ teman. Karena ini saya pikir agak menarik. Itu bola dunia teman. Kita lanjut jalan, kita nyari celah untuk bisa nyebrang ke sana teman-teman, dan juga lihat keadaan sekeliling teman-teman. Nah, ini teman-teman oil and gas ya, itu ada tulisannya minyak ya, minyak bumi. Jadi proses pengambilan minyaknya kurang lebih seperti gini. Jadi gambarannya seperti ginilah teman-teman. Jadi kalau kita tidak bekerja di perusahaan tambang oil and gas ya, kita tidak tahu, tapi kita punya gambarannya seperti gitulah kurang lebihnya. Di Taman Mini ini ya banyak sekali teman-teman. Ya, dari seperti adat, rumah adat, dan museum. Nah, ini teman-teman, kita masuk ke dalam, kita disambut seperti gini. Ini dulunya bagus sekali teman-teman. Kan dulu saya pernah ke sini mungkin hampir 20 tahun yang lalu teman-teman. Makanya saya bilang ke sini itu dulu kala itu hanya ngambil foto-foto sedikit-sedikit saja, karena dahulu itu memori tidak sebesar zaman sekarang. Dulu tuh mungkin cuma 1 menit, 2 menit itu. Ya, kita regenerasi atau perubahan dari zaman ke zaman. Teknologi itu selalu berkembang dan selalu berkembang dari tahun ke tahun. Manusia itu selalu berpikir mengupdate atau meningkatkan dari teknologi itu sendiri. Ya, tugasnya orang engineer atau orang ya engineer bagian IT ya. Oke teman-teman, kita lihat seperti apa. Nah, inilah teman-teman tulisannya ada. Kalau kita dulu belajar sejarah ada yang non-bloknya, ini dia. Indonesia itu seperti gini dahulu kan. Nah, teman-teman kalau pengen masuk ya boleh masuk ke dalam, itu ramai teman-teman. Banyak orang masuk karena kalau kita masuk tadi waktunya gitu. Jadi kita lanjut aja teman-teman. Kita lanjut dan kita lihat tuh gambar burung. Itu ada burung teman, burung Garuda itu. Ya, ceritanya burung Garuda nempel ke bola dunia. Ya, kurang lebih seperti gitu. Nah, ini sebenarnya ada tiang bendera tapi tidak dipasang benderanya teman-teman. Itu harusnya setiap negara itu ada itu. Karena sudah lama sekali teman-teman. Ini udah ya kurang lebih mungkin 40 tahun lebih lah. Ya, kita lanjut teman-teman, plan step by step. Ya, sudah terasa lumayan capek teman-teman. Tapi udah terlanjur, sudah setengah jalan ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Ya, mungkin namanya juga udah disosialisin, hari ini dikhususin buat untuk mengambil dokumentasi yang ada di Taman Mini ya.
apa boleh buat ya. Udah niat gitu. Udah dipersiapkan baik dari fisik maupun dari segi persiapan lah yang dibutuhkan untuk bisa liburan hari ini teman-teman. Ya mudah-mudahan teman-teman mendapatkan hasil yang sesuai yang kita harapkan. Karena Taman Mini itu semakin berkembang dari tahun ke tahun. Dan saya tidak tahu tahun kapan lagi saya bisa ke sini, saya tidak tahu. Ya mungkin 2050 atau 2030 ya pohonnya udah gede tuh. Nah, pas ke sini mungkin udah jadi hutan ya. Ada pohonnya udah luar biasa. Oke, kita lanjut ke sana teman-teman. Kita nyebrang lagi. Nah, di sana nanti kita ada namanya tempat kota burung. Nah, kota burung kita masuk teman-teman. Kita lihat itu burungnya seperti apa. Dan saya coba masuk ke dalam karena saya belum pernah masuk ke dalam. Paling saya cuma ngeliat di luar saja. Nah, itu teman-teman. Itu burung dikasih sangkar. Sangkarnya itu seperti gitu. Itu terbuat dari besi, teman-teman. Kalau kayu habis dimakan burung. Oke, kita lanjut pelan-pelan. Permisi, Pak. Kami mau jalan-jalan nih. Nah, ini sudah mulai gerimis, teman-teman. Ternyata kita kebalap atau keduluan hujan nih. Tapi ini cuma gerimis kecil. Oh ya teman-teman, untuk melihat Taman Mini musim panas sudah saya perlihatkan dengan sangat jelas. Dan harapannya bisa menambah ilmu pengetahuan walaupun sedikit. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jika ada kata-kata yang keliru, saya mohon maaf. Dan silakan komen di bawah sini supaya kita sama-sama belajar. Dan saya akhiri, semoga bermanfaat dan terima kasih.